Yes, alhamdulillah. Erick Thohir dan Shin Tae-yong full senyum. Lebih ganas dari Ula Romeni. Pemain Grade A Belanda ini serius dan siap perkuat timnas Indonesia. Statistik dan skillnya bikin ngeri. Digunakan hanya untuk mendapatkan popularitas. Justin Hubner beri sindiran pedas ke Cerezo Osaka. Justin Hubner OTW Liga 1. Malaysia di ujung tanduk. Malaysia terancam terkena skorsing FIFA. Timnas Indonesia berduka? Inilah komentar mengejutkan Evan Dimas melihat timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Di luar dugaan ngomong begini. Terbongkar. Di luar dugaan. Ternyata PSSI diam-diam incar pemain keturunan untuk timnas Indonesia di putaran ketiga. Striker Grade A Belanda ini masuk daftar. Bikin gempar. Bukan Martin Paes. Media Malaysia sebut timnas Indonesia bakal ketambahan penjaga gawang Eropa lagi. Siapa dia? Dibongkar langsung oleh penerjemahnya. Begini cara Shin Tae-yong tanggapi kritik pedas para pengamat selama jadi pelatih timnas Indonesia. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Yes, alhamdulillah. Erick Thohir dan Shin Tae-yong full senyum. Lebih ganas dari Ula Romeni. Pemain Grade A Belanda ini serius dan siap perkuat timnas Indonesia. Statistik dan skillnya bikin ngeri. Timnas Indonesia saat ini dinilai sudah lebih baik daripada sebelumnya. Hal itu berkaca pada beberapa target yang berhasil dicapai seperti lolos ke Piala Asia 2023, semifinal Piala Asia U23, perbaikan ranking FIFA ke 134 dan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, skuad Garuda bukan tanpa masalah. Lini serang timnas Indonesia masih dianggap belum maksimal. Hal itu pun diakui oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Seiring dengan itu, striker Belanda Ula Romeni muncul ke permukaan, menjadi salah satu nama yang dikabarkan bakal menjadi target utama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ula Terha Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Ula Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Nenek Ula Romeni dari sisi keluarga ibu kabarnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pemain setinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang yang bisa bermain di lini tengah maupun menjadi ujung tombak di depan. Pada musim 2023-2024, Ula Romeni membela klub Eredivisie Belanda, FC Utrecht. Ula Romeni resmi berseragam FC Utrecht pada Juli 2023 dengan menggunakan nomor punggung 77. Namun, dia belum jadi opsi utama dalam skuad Utrecht musim 2023-2024. Romeni telah tampil 15 kali dengan mengemas 1 gol. Nah, kini muncul nama lain yang dianggap lebih ganas untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok itu adalah striker FC Twente, Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC Twente, dan pada musim ini, ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Media Korea Selatan, Esports News mengklaim bahwa sang pemain berminat memperkuat timnas Indonesia. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis Esports News. Daan Rots merupakan pemain muda kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Sejak level junior, ia telah bermain untuk FC Twente dan promosi ke tim senior pada 2021. Sejak memulai debut di tim senior FC Twente, Daan Rots telah mencetak 15 gol dan 16 assist dari 106 penampilan. Namun ia lebih banyak beroperasi di sayap kanan. Pemain bernama lengkap Samuel Daniel Rots itu punya garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan, meski kini menetap di Belanda. Meskipun statistiknya cukup mentereng sejak memulai debut profesionalnya, namun Daan Rots belum pernah dipanggil skuad Belanda bahkan di level junior sekalipun. Kini, Daan Rots dikabarkan telah bersedia menerima tawaran bergabung ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong
apabila ditawari oleh PSSI. Bagaimana pendapat kalian mengenai pemain tersebut? Melihat dari gameplay dan statistiknya, admin rasa ini adalah jawaban dari masalah lini depan timnas Indonesia. Apakah kalian juga setuju jika pemain tersebut dinaturalisasi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan mari sama-sama kita mendoakan agar apapun yang kini diusahakan PSSI untuk timnas Indonesia, semoga berjalan lancar dan dimudahkan segalanya. Digunakan hanya untuk mendapatkan popularitas, Justin Hubner beri sindiran pedas ke Cerezo Osaka. Justin Hubner OTW Liga 1. Justin Hubner ternyata memiliki nasib yang paling mengenaskan dibandingkan 3 pemain timnas Indonesia lain yang pernah bermain di Liga Jepang. Hal ini terlihat dari jumlah menit bermain Justin Hubner yang paling minim dibandingkan dengan Pratama Arhan dan lain sebagainya. Selain Justin Hubner yang bermain di Cerezo Osaka, ada 3 pemain timnas Indonesia lain yang pernah main di Liga Jepang. Ada nama Pratama Arhan yang bermain di Tokyo Verdy, Irfan Bahdim di Ventforet Kobe, dan Stefano Lillipali yang main di Consadole Sapporo. 4 nama tersebut merupakan nama hebat yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia. Namun sayangnya, mereka mendapatkan nasib yang sama-sama menyedihkan di Liga Jepang. Pemain hebat seperti Justin Hubner dan Pratama Arhan hanya dijadikan sebagai bahan promosi untuk menaikkan nama klub di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Tokyo Verdy dan Cerezo Osaka memang berhasil menaikkan nama klub mereka di Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah followers Instagram mereka yang semakin meningkat saat Pratama Arhan dan Justin Hubner datang. Bahkan, Tokyo Verdy menjadi tim dengan followers Instagram terbanyak di Liga Jepang bahkan sebelum mereka memberikan menit bermain kepada Pratama Arhan. Pratama Arhan sendiri hanya diberikan menit bermain sebanyak 248 menit, di mana 45 menit dari jumlah tersebut didapatkan di J2 League, sedangkan sisanya didapatkan dari berbagai kompetisi yang tidak berkelas. Irfan Bahdim juga hanya memperoleh 297 menit, sedangkan Stefano Lillipali hanya mendapatkan 90 menit bermain. Yang lebih mengenaskan tentunya Justin Hubner. Bek andalan timnas Indonesia tersebut malah hanya diberikan kesempatan bermain kurang dari 90 menit selama membela Cerezo Osaka. Tidak heran jika Justin Hubner marah-marah di akun Instagram pribadinya. Dia bahkan menyebut bahwa Cerezo Osaka hanya memanfaatkan dirinya untuk media sosial atau kegiatan non-sepak bola. They only using me for their socials. Mereka hanya menggunakan saya untuk acara sosial mereka, tulis Justin Hubner. Buruknya hubungan Cerezo Osaka dengan Justin Hubner membuat dirinya tidak dibawa klub untuk pertandingan Piala Kaisar. Padahal, kompetisi tersebut biasanya diberikan kepada pemain yang kurang mendapatkan menit bermain di J1 League. Hubungan yang kurang harmonis ini membuka peluang bagi Justin Hubner untuk keluar dari Cerezo Osaka. Dia bisa mencoba bermain di klub kaya Liga 1 Indonesia seperti Bali United, Persija Jakarta, atau Persib Bandung. Jika demikian, dia akan mengikuti jejak Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali yang bergabung dengan klub Indonesia setelah gagal di Liga Jepang. Malaysia di ujung tanduk. Malaysia terancam terkena skorsing FIFA. Timnas Indonesia berduka. Timnas Indonesia akan kehilangan salah satu lawan kompetitifnya jika Malaysia benar-benar terkena skorsing dari FIFA. Pengamat olahraga asal Malaysia, Datu Pekan Ramli, mengingatkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia FAM, mengenai potensi hukuman itu gara-gara tak mampu mengatasi masalah tunggakan gaji pemain di liganya. Menurutnya, persoalan tunggakan gaji pemain sudah berkali-kali terjadi di Liga Malaysia, tetapi FAM seolah diam saja. Kasus terbaru terjadi pada Kapten Kuala Lumpur City, KLCT, Paulo Josue, yang dikabarkan belum dibayar gajinya sejak Desember 2023. Masalah tunggakan gaji yang dialami Josue itu mengundang perhatian Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Malaysia, FAM, Safe Salih. Dalam unggahan di Instagramnya, mantan penyerang timnas Malaysia itu menyatakan kekecewaan mendalam atas musibah yang menimpa Josue. Safe mendukung aksi blak-blakan gelandang naturalisasi Harimau Malaya tersebut untuk menyuarakan nasibnya. Dia berharap pihak yang bertanggung jawab dapat memantau permasalahan tersebut dan dapat mengambil tindakan lebih proaktif. Sudah 7 bulan gajinya tak terbayar. Paulo Josue akhirnya angkat bicara.
Saat kami angkat bicara seperti ini, malah dituding ingin menjatuhkan atau mencoreng citra sepak bola itu sendiri. Tetapi kalau kasus seperti ini terjadi, siapa yang mau disalahkan? Xavi menuntut FAM untuk peduli pada masalah ini dan melakukan tindakan lebih proaktif untuk menyelesaikan masalah tunggakan gaji. Banyak klub lain yang juga gagal dalam masalah gaji, imbuhnya. Sebagai pemimpin wadah para pemain profesional, meski tak lagi bermain di Liga Malaysia, Xavi berjanji akan terus berjuang demi kesejahteraan para pesepak bola. Semangat saya terhadap olahraga ini tidak akan pudar. Saya tahu kerja keras setiap pemain. Ambil tanggung jawab atau tinggalkan olahraga ini. Dalam hidup ini, Anda punya pilihan, tegasnya. Sebelum marak diberitakan media, Josue mengaku gajinya belum dibayar oleh KL City selama 7 bulan. Penyerang berusia 35 tahun kelahiran Brasil itu mengaku hampir lupa kapan terakhir kali menerima pembayaran dari klubnya, sehingga kini dia terpaksa hidup hanya dengan sisa tabungannya. Terkait hal itu, Pekan Ramli menginformasikan bahwa FAM dan Malaysian Football League, MFL, sebagai penyelenggara Liga Malaysia harus segera menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, masalah tersebut akan memicu FIFA mengambil tindakan berupa skorsing terhadap sepak bola Malaysia. Situasi di Liga Malaysia semakin buruk dan mengkhawatirkan, kecuali jika ada tindakan segera dan tegas yang diambil oleh pemangku kepentingan di Liga dan FAM, ucap Pekan Ramli. Dia menambahkan, kami berisiko menghadapi sanksi dari FIFA menyusul masalah pembayaran gaji yang tidak bisa diselesaikan. Jika krisis itu dibiarkan, maka akan memengaruhi kemampuan klub-klub Malaysia dalam menarik pemain asing di musim mendatang yang berdampak pada tim-tim seperti Johor Darul Ta'zim, Terengganu, dan Selangor. Meski tim-tim itu tidak terlibat masalah, namun tetap berisiko terkena penalti karena tercorengnya reputasi liga, jelas Pekan. Menurut aturan FIFA, negara-negara anggota dapat diskors karena salah urus keuangan. Klub-klub terkait masalah tunggakan gaji juga terancam sanksi dari FIFA. Timnas Indonesia akan sangat kehilangan jika Malaysia terkena skorsing FIFA, karena masih merupakan salah satu lawan sepadannya di kawasan Asia Tenggara selain Vietnam dan Thailand. Paulo Josue adalah pemain naturalisasi pilihan pelatih Timnas Malaysia saat ini, Kim Pan-gon, tetapi bernasib kurang baik di klubnya. Dia mulai mencari nafkah di negeri jiran itu dengan bergabung ke KL City pada 2 Juli 2017. Kontribusinya kepada klub itu tergolong bagus, meski dia tak bisa mencegah degradasi dari Liga Kasta Utama pada tahun 2019. Untuk musim 2020 dia bahkan dipercaya menjadi kapten KL City, sebuah prestasi langka bagi pemain asing. Setelah 5 tahun mengarungi sepak bola di Malaysia, dia akhirnya mendapatkan hak kewarganegaraan negeri itu pada awal 2023. Debutnya untuk timnas Malaysia baru dimulai pada usia 34 tahun 10 hari di era Kim Pan-gon. Mengutip catatan Transfermarkt, Josue sudah tampil 15 kali dan mencetak 5 gol untuk timnas Malaysia. Dalam laga terakhir Harimau Malaya pada 11 Juni lalu, Josue menjadi starter dan mencetak 1 gol dalam kemenangan 3-1 atas Taiwan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah komentar mengejutkan Evan Dimas melihat timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Di luar dugaan ngomong begini, penyerang Persik Kediri Evan Dimas Darmono akhirnya buka suara soal timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong saat ini. Seperti diketahui, Evan Dimas merupakan salah satu pemain andalan timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior beberapa waktu lalu. Namun, di era Shin Tae-yong ini nama Evan Dimas belakangan tak pernah dipanggil untuk membela skuad Garuda lagi. Mantan penyerang Persija Jakarta tersebut sempat dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas U22 Indonesia pada 2021 lalu. Evan Dimas saat itu dipanggil untuk mengisi posisi pemain senior yang akan berlaga di Asian Games 2021. Untuk itu, pemain yang kala itu berusia 25 tahun tersebut ikut membela timnas U22 Indonesia di SEA Games 2021 pada 21 November hingga 2 Desember 2021. Kemudian pada kualifikasi Piala Dunia hingga Piala AFF, Evan Dimas masih dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun, setelah timnas Indonesia kontra Timor Leste pada 21 Januari 2022, Evan Dimas tak pernah lagi dipanggil ke skuad Garuda.
Pemain berusia 29 tahun tersebut mulai tersisih dari timnas Indonesia. Akan tetapi meski ia tak lagi pernah dipanggil ke tim Merah Putih, Evan Dimas masih mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Untuk itu, saat ditanya soal timnas Indonesia di era Shin Tae-yong sekarang seperti apa, Evan Dimas mengakui bahwa skuad Garuda saat ini semakin bagus. Bahkan Rizky Ridho dan kawan-kawan saat ini berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja ini bukan hal yang mudah dan Evan Dimas mengakui bahwa perkembangan tim Merah Putih bagus. Bagus, timnas sekarang kan bagus dan loloskan sekarang mereka, ujar Evan Dimas kepada awak media Sabtu, 13 Juli 2024. Dengan perkembangan bagus yang ditunjukkan tim Merah Putih, Evan Dimas pun memiliki harapan buat skuad Garuda. Ia berharap ke depannya, tim bisa lebih bagus lagi. Namun, dalam kesempatan ini ia juga tak lupa mengingatkan PSSI dan berbagai pihak bahwa pemain hingga kompetisi usia muda harus diperhatikan. Jadi saya berharap timnas ke depannya lebih bagus lagi. Terus saya berharap usia muda kita juga perlu diperhatikan, tegas Evan. Menurut Evan, fokus ke timnas Indonesia memang bagus. Akan tetapi, memperbaiki dan memperhatikan pemain muda tentu perlu dijaga. Hal ini karena pemain-pemain muda nantinya yang akan menjadi masa depan timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak juga tetap memperhatikan pemain-pemain muda. Jadi kita memang fokus di timnas, tetapi pemain muda, bibit-bibit muda Indonesia ini tak bisa dilupakan karena mereka yang akan naik ke era senior, sehingga ya perlu diperhatikan, kata Evan. Dengan begitu, Evan Dimas ingin semua pihak tetap memperhatikan pemain-pemain muda yang akan menjadi masa depan dan andalan skuad Garuda ke depannya. Menurutnya, apabila timnas Indonesia hanya baru dalam 1-2 tahun saja tak akan ada gunanya. Untuk itu, PSSI dan semua pihak harus mempersiapkan timnas Indonesia ini bisa terus bagus hingga 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, PSSI tak perlu hanya memperhatikan timnas senior saja, tetapi juga harus mempersiapkan langkah skuad Garuda 40 tahun ke depan menurutnya. Terbongkar, di luar dugaan, ternyata PSSI diam-diam incar pemain keturunan untuk timnas Indonesia di putaran ketiga. Striker Grade A Belanda ini masuk daftar. PSSI diam-diam sedang mengincar beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berbenah menjelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, timnas Indonesia bergabung di grup C yang cukup berat. Skuad Garuda akan berebut 2 tiket untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Melawan tim-tim berat tersebut, timnas Indonesia dianggap perlu menambah kekuatan agar bisa bersaing. Salah satunya adalah dengan menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar tim asuhan Shin Tae-yong itu tampil lebih sempurna. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengatakan pihaknya saat ini sedang mengincar beberapa nama untuk dinaturalisasi. Ada yang lagi diincar, beberapa lagi diskusi, ujar Arya dikutip dari channel YouTube pribadinya, Sabtu, 13 Juli 2024. PSSI memang belum mengumumkan nama-nama pemain keturunan yang masuk proyek naturalisasi berikutnya. Akan tetapi, beberapa pemain sudah menyatakan minatnya untuk bisa berseragam merah putih di putaran ketiga nanti. Salah satu nama yang digadang-gadang sedang diincar oleh PSSI adalah bomber FC Utrecht, Ula Romeni. Penyerang berusia 24 tahun itu disebut-sebut bakal memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Akan tetapi, Arya menyebut bahwa sosok tersebut belum bisa dibuka kepada umum karena masih ada beberapa hal yang perlu diurus. Siapa? Seperti biasa kami tidak akan jawab kalau orangnya belum sampai di Indonesia, katanya. Arya pun mengungkapkan tidak ingin menyebut nama. Lalu ternyata prosesnya gagal sehingga tidak bisa bergabung. PSSI, lanjut dia, bakal mengungkapkan sosoknya jika memang pemain tersebut sudah mau dinaturalisasi. Karena kami tidak ingin bikin janji-janji palsu. Tidak biasa bikin janji palsu. Jadi kami biasanya yang pasti-pasti saja, katanya.
Bikin gempar, bukan Martin Paes. Media Malaysia sebut timnas Indonesia bakal ketambahan penjaga gawang Eropa lagi. Siapa dia? Media Malaysia yakni Makan Bola mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan ketambahan penjaga gawang asal Eropa lagi. Namun, penjaga gawang yang dimaksud oleh media Malaysia tersebut bukanlah Martin Paes yang sebelumnya telah dinaturalisasi timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pelatih Shin Tae-yong masih belum berhenti mencari pemain keturunan di Eropa untuk gabung ke timnas Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Shin Tae-yong agar timnas Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim papan atas Asia semacam Jepang dan Australia yang bakal dihadapi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini, Shin Tae-yong fokus membenahi lini permainan yang belum banyak dihuni pemain keturunan seperti sektor penjaga gawang maupun striker. Namun, dalam beberapa waktu terakhir Shin Tae-yong lebih menyoroti sektor penjaga gawang yang selama ini hanya ditempati oleh Hernando Ari. Hernando Ari memang tak tergantikan dalam beberapa turnamen yang diikuti timnas Indonesia, namun dia masih belum memiliki saingan sepadan di posisinya. Sampai saat ini, timnas Indonesia sebenarnya telah memiliki dua penjaga gawang diaspora seperti Martin Paes maupun Cyrus Margono yang telah menjadi WNI. Tapi, keduanya masih belum bisa membela timnas Indonesia. Terkhusus Martin Paes, proses pindah federasi dirinya masih harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Di tengah kegundahan Shin Tae-yong mencari pengganti Martin Paes di kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul satu kiper asal Belanda yang terciduk memfollow akun Instagram PSSI. Dia adalah kiper klub legendaris Liga Inggris Leeds United yakni Danny van den Heuvel, kiper tim nasional Belanda junior yang siap mengisi peran Martin Paes. Tercatat, ia pernah bermain untuk timnas Belanda kelompok umur mulai dari U15, U16, U17, U19, hingga U21 dan memperkuat klub besar seperti Ajax Amsterdam. Kendati demikian, sederet pengalaman Danny van den Heuvel bersama timnas Belanda junior itu tidak membuat dirinya dipanggil oleh Ronald Koeman yang menukangi tim senior. Situasi inilah yang membuatnya dikabarkan tertarik membela timnas Indonesia dan dirinya terpantau mengikuti perkembangan sepak bola tanah air di media sosial Instagram. Kabar ketertarikan Danny van den Heuvel bahkan sampai diberitakan oleh media Malaysia, yakni Makan Bola yang merilis jika sang pemain tertarik main bagi timnas Indonesia. Kiper keturunan Indonesia yang membela Leeds United, Danny van den Heuvel, belum lama ini kepergok mengikuti akun Instagram PSSI. Rilis Makan Bola, Sabtu, 13 Juli 2024. Karena mengikuti akun Instagram PSSI, beredar kabar bahwa dirinya membuka opsi dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Lanjutnya, Danny van den Heuvel memulai karir sepak bolanya bersama klub Liga Belanda ADO Den Haag dan kemudian pindah ke Akademi Ajax Amsterdam hingga promosi ke tim U17. Setelah itu, Danny van den Heuvel memutuskan pindah ke klub Liga Inggris yakni Leeds United, dan di sana dirinya memperkuat tim U21 selama 4 musim. Selama bermain untuk Ajax dan Leeds United, Danny van den Heuvel telah mencatatkan 6 kali clean sheet dari 51 penampilannya bersama dua klub tersebut. Hal itulah yang membuat Danny van den Heuvel sempat merasakan menjadi penjaga gawang utama tim nasional Belanda di kualifikasi Euro U21. Dibongkar langsung oleh penerjemahnya, begini cara Shin Tae-yong tanggapi kritik pedas para pengamat selama jadi pelatih timnas Indonesia. Sebagai pelatih sepak bola profesional, kritikan adalah sesuatu yang lumrah bagi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kerap menerima kritikan dari para pengamat selama berkarir menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tentu mengikuti pemberitaan dari media-media tanah air soal sepak bola Indonesia. Informasi tersebut disuplai secara rutin oleh penerjemahnya saat ini, yaitu Jeng Seok-seo atau yang dikenal sebagai JJ. JJ mengaku bahwa Shin Tae-yong memilih tak menanggapi kritikan dari luar. Coach Shin tidak pernah menanggapi, ujar Jeng Seok-seo. Dia tahu dengan kritikan tersebut. Karena salah satu tugas saya adalah memberitahu apa yang terjadi di media, ujarnya. JJ mengaku bahwa Shin Tae-yong memilih bercerita apa adanya tentang situasi tim. Pelatih asal Korea Selatan tersebut selalu jujur dalam menyampaikan situasi di dalam internal timnya. Saya kasih tahu apa adanya, ujar JJ. Dia tidak pernah mengubah-ubah.
Suasana yang ada itu disampaikan, ujarnya. Salah satu kritikan yang paling pedas ke Shin Tae-yong datang dari Tommy Welly, atau kerap disapa sebagai Bung Towel. Bung Towel kerap melontarkan kritik pedas atas Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. JJ mengaku bahwa Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan kritik dari manapun. Dia kan salah satu pengamat ya, ujar JJ. Ya, dia berhak bicara apapun. Soal mau terima, mendengarnya, atau bicara balik soal itu, kembali ke masing-masing pihak yang dikritik, ujarnya. Shin Tae-yong kini sudah memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun tersebut punya kontrak sampai 2027. Timnas Indonesia bersiap hadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal mengawali laga ronde ketiga di markas Arab Saudi pada 5 September 2024.